Bengem. Tadi berhenti live-nya soalnya nggak ada suaranya sayang. Hai Medan, Sasha. Thank you Lucky. Barusan aku off soalnya nggak ada suaranya katanya. Bengem. Sudah Dudut. Lagi liburan, oke. Kak, ajarin ada jadi lonte dong. Emang gue lonte? Gue gak lonte kali. Gue open BO. Gak lonte. Lagi sama siapa? Sendiri aja sayang. Sisa-sisa kemarin yang batuk masih ada loh. Hai Turki, Alfia. Ngapain di Turki, Beb? Thank you. Sin, I know, right? Oh my God, this is like a crazy time right now in Russia and Ukraine. Oh, I feel sorry for them. Like people in Ukraine. Semoga orang-orang yang di Ukraine pasti berdampak sih ya sama orang-orang sipil di Ukraina ya. Aduh. Karena kan aku pernah ke Rusia, guys. Aku pernah ke Rusia dan di Rusia itu orang dari Kazakhstan kah? Itu berbondong-bondong ke Rusia tiap hari. Ya. Oh, suaminya orang Turki, oke. Jadi tuh banyak banget polisi berkeliaran di Rusia, guys. Di kota gitu ya, di mana-mana. Berkeliaran di Rusia tuh di jalan-jalan polisi. Karena banyak pendatang ilegal. Datangnya tuh naik kereta orang-orang dari Kazakhstan, dari mana-mana. Karena kan negara-negara sebelah-sebelah Rusia itu miskin-miskin ya. Termasuk Ukraina tuh juga miskin gitu loh. Jadi sekarang negaranya udah miskin, perang lagi sama Rusia. Aduh. Bentar ya. Bentar. Aku lagi nonton story time, guys. Story time cewek-cewek yang baru tahu kalau cowoknya itu gay. Kalian ada pengalaman yang sama nggak? Kalian pacaran sama cowok dan baru tahu kalau cowok kalian tuh ternyata gay. Rusia negara yang tegas pemimpinnya, nggak pelin-pelan. Mereka nggak mudah dipermainkan. Serem kalau lu tahu Rusia ya. Rusia itu negaranya tuh hektik banget, rame banget. Terus juga tatanan kotanya tuh jelek banget. Tapi orang kayanya banyak, Bo. Orang kayanya banyak, tapi mungkin ya orang kayanya banyak. Oh iya, nonton aku tahu. Cerita cowok yang pas di tren kemarin dong, Kak. Emang aku di tren ya? Kapan? Cowok kemarin yang di tren. Emang aku cerita apa, Beb? Hai Wa Zahwa, CEO of Bulu Mata Terdar-derdor. Kemarin aku sempat cerita apa tentang cowok di kereta Eropa, dan aku cuma ke Rusia doang sih, belum pernah ke Eropa. Nggak tertarik juga gua ke Eropa, guys. Hai Joy. Hai Fakiebi. Hai Fafa Ardiansa sayang.
Cerita opung dong. Cowok yang ngajak duduk bareng. Oh, bukan di kereta, di tram. Jadi tram itu bukan kereta, tram itu kayak apa ya kalau tram ya kalau di Indonesia ya. Jadi tram itu kayak kereta tapi cuman antar nggak antar kota juga sih, antar dalam kota gitu loh. Rusia kayaknya setengah-setengah Eropa, setengah setengah Asia. Rusia itu sebelahan nama Cina loh. Sebelah nama Cina deh kalau nggak salah. Sekarang di sini jam 12.47. Jam 12 lewat 47 menit. Kalian ada nggak guys cerita tentang pacaran sama cowok ternyata baru tahu kalau cowok kalian tuh gay atau penyuka, pasti jarang ya kalau di Indonesia ya. Kalau di luar negeri banyaknya, aku lagi nonton story time. Kak Tatung, apa yang kakak suka dari Agnes Mo selain suaranya dan energik? Semuanya, prinsip hidupnya, style fashionnya, perfeksionisnya dia, semuanya, semuanya. Nggak tahu, aku agent. Biaya hidup sehari tergantung lah. Kalau kamu bisa masak sendiri, kalau kamu nggak perokok, kalau kamu tinggal sama 2 atau 3 orang di tempat kamu, pasti biaya per hari atau per minggunya jauh lebih murah karena aku bisa merasakan sendiri. Dulu sebelum aku ada apartemen, aku itu satu hari bisa ngabisin makan itu sampai kayak $50 atau kayak 500.000 satu hari. Tapi ketika aku ada apartemen aku masak, $50 itu bisa buat hampir seminggu loh guys, karena aku masak sendiri kan. Aku belanja misalnya di sini kan ada tahu ya, tahu ada, tempe ada, jual di supermarket. Beli tahu tempe aja berapa sih? $3, tapi tahunya bisa sampai 1 minggu lebih. Bisa sampai kayak 4 hari gitu. Tempenya bisa sampai kayak 4 hari. Coba bayangin. Bener-bener ngirit banget. Ngirit, aku aja kaget. Aku kaget banget. Ya Allah, kalau gue belanja habisnya $50. Dan $50 itu bisa sampai hampir seminggu. Sementara kalau gue gak belanja, habisnya $50 sehari. Coba. Itu satu. Apartemen. Kalau gue tinggal sendiri, seminggu gue harus bayar 7 juta. Satu minggu. Sementara kalau gue tinggal sama 2 atau 3 orang, 7 juta dibagi 3. Lebih murah dong, ya kan? Kayak gitu. Jadi tergantung. Kak, tempat tinggal di Aussie itu yang murah apartemen atau kos-kosan yang mahal ya? Emang di sini ada kos-kosan ya? English please. Tomato. Tanggapan kakak buat temen yang main sindir-sindiran pas ketemu bawah circle-nya. Maksudnya? Please do not remind me of a World War III. Cause my life is already like a war. Okay? Itu apartemennya berapa kamar kak? Aku ini kamarnya 2. Kamar mandinya 2. Ada balcony juga. Itu $700 seminggu. Kuku panjang, ini aku tadi ada pengalaman nih kuku panjang gua ini. Tadi makanya gua itu bayar dipotong 10%. Ini gua itu ya, tadi bikin kuku di langganan gua dipotong 10% gara-gara gua tadi komplain. Kesel banget gua tadi. Gua datang ke salon itu, kan kalau di Australia ini kan 1 minggu itu ada 1 hari
Dimana mall itu tutupnya jam 9 malam. Right? Bitch, shut up. Jadi kan kalau di Australia ini kan ada mallnya itu tutup 1 minggu, itu ada 1 hari yang tutupnya jam 9 malam. Nah, itu hari Kamis. Hari Kamis which is sekarang gitu ya kan. Nah, tadi gua itu ke mall buat bikin kuku. Salon langganan gua. Jam 7, sebelum jam 7, kayak jam 7, jam 6.45 gitu. Jam 7 kurang 15 ya kan. Jam 7 kurang 15 gue nyampe, rame rame. Tapi yaudah gue nunggu. Lama banget gue nunggu. Lama-lama gue nunggu, kayak gue tuh di prioritasan terakhir gitu. Karena kuku gue panjang, gak ada di salon itu yang bikin kuku sepanjang ini. Semuanya tuh bikin kuku yang pendek-pendek. Jadinya gue kayak di prioritas terakhir gitu. Ya kan gue ada juga kegiatan ya, maksudnya ya untung gue gak sibuk. Kalau gue sibuk gimana ya kan. Gue nunggu lama banget, lama. Akhirnya gue ditanganin. Nggak sampai 15 menit. Nggak sampai 10 menit gue ditanganin. Ditinggal pergi. Katanya, tunggu ya bentar ya 5 menit, kata dia. Tunggu 5 menit. Dia ngehandle orang lain. Ngehandle orang lain yang baru datang. Gue perhatiin, ini pasti nggak 5 menit nih gue ditinggal. 15 menit gue ditinggal. Gue bilang gini, hello, kuku gue gimana? Gue bilang gitu. Dibilang 5 menit, sekarang udah 15 menit. Gue datang dari jam 7 ya. Gue datang sebelum jam 7 ya. Gue bilang kayak gitu. Dan ini gue udah disuruh nunggu di awal. Sekarang lu nangin gue, terus gue ditinggal 5 menit. Kata lu sekarang ditinggal 15 menit. Kalau udah gitu, dan ini pasti selesainya jam 9 malam. Berarti gue 2 jam di salon ini. Gue bilang kayak gitu. Adil gak buat gue? Gue bilang gitu. Karena setelah ini gue harus pergi belanja di bawah. Sementara mallnya tutup jam 9. Supermarket juga tutup jam 9. Ya kan? Dia bilang gini, iya sorry soalnya kamu datangnya Kamis. Kalau Kamis kan rame. Sementara kukumu itu paling lama ditanganin karena kukumu paling panjang. Ya kalau kayak gitu ngomong sebelum gue ditanganin gitu. Maksudnya ngomong waktu gue mau masuk, lu bilang jangan sekarang deh, besok gitu. Jangan lu nanganin gue tapi gue diginiin gitu. 2 jam loh, 2 jam. Coba. Iya sorry. Enggak, kalau memang kalau memang rame lu nggak bisa ngehandle gue, bilang dari awal jadi gue bisa pergi besok. Gue bilang kayak gitu. Akhirnya gue dikerjain tapi sampai 2 jam, sampai jam 9. Akhirnya kelar, gue dipotong 10%, tapi gue belanja ke bawah udah nggak ada, udah tutup semua. Supermarket tutup. Gue itu dari semalam gue tuh nggak ada air di rumah ya, di sini ya. Jadi gue tuh kan kalau tiap hari minum air tuh air aqua yang gede kan, yang literan kan. Nah dari semalam itu gue nggak minum air karena besok lah di supermarket beli gitu ya kan, beli botolan. Jadi kelar jam 9 lewat 3 menit, 3-4 menit gitu. Iya udah tutup. Gue ke bawah udah tutup. Gue nggak bisa beli sayur, nggak bisa beli air, nggak minum gue dari semalam. Terus udah gitu semua kebutuhan sabun cair nggak ada. Gue nggak ada sabun cair. Terus juga apa ya tadi yang nggak kebeli ya, kebutuhan pokok kayak gitu loh guys. Gara-gara kuku ini akhirnya tadi gue nyampe di rumah jam 9-an kan, deket kan. Udah gitu gue naik kereta ke kota. Kayak 5 stop train gitu. Beli air. Dimana kalau air beli di convenience store, di minimarket, itu harganya 50.000. Satu yang gede. Tapi kalau kita belinya di supermarket, itu harganya 8.000. Ngerti nggak? Kalau kita beli air yang 1,5 liter di supermarket itu harganya 8.000. Tapi kalau kita beli di minimarket yang kecil di convenience store harganya 50.000. Kesel nggak? Iya, kalau kita beli di Sevel harga air yang 1,5 liter itu 50.000. Kalau kita beli di supermarket harganya 8.000. Coba. Enggak, gue pertama bete dong karena 2 jam bayangin. Iya, untung gue nggak sibuk ya tadi ya. Kalau gue misalnya sibuk, kalau gue janjian,
akhirnya di cancel janjian gue gara-gara gue dijadikan prioritas terakhir sementara gue langganan, ya kan? Tapi untungnya dia itu kayak yang sorry ya, sorry gitu-gitu. Dia kayak yang apologetic gitu, kayak yang minta maaf banget. Terus udah gitu gue dipotong 50%. Jadi yang biasanya gue itu habis 1 juta, gue itu bayar tadi tuh bayar 80 ribu 800. Jadi dipotong 20% ya. Yang biasanya 1 juta, jadi gue bayar cuma 800 tadi. Ya udah deh, gue gituin. Nggak suka minum tap water. Enggak, aku nggak suka minum tap water. Aku ada di sini tap water bisa diminum, tapi aku nggak bisa gue. Kalaupun minum tap water aku masak dulu. Padahal udah ini ya, udah apa? Udah nggak perlu dimasak, udah matang.